Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Nur Fauziatun Nabila. Saya dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, mahasiswa semester 7 UIN Sunan Ampel, Surabaya. Nah, kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang kandungan dan penafsiran Quran Surat Al-Bayyinah ayat 1-3. Nah, sebelum kita membahas tentang kandungan surat Al-Bayyinah dan penafsirannya, kita terlebih dahulu mendengarkan bacaan Quran surat Al-Bayyinah ayat 1-8. Berikut adalah videonya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين خلفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Bayyinah. Surah Al-Bayyinah ini memiliki arti bukti yang nyata. Surat Al-Bayyinah ini ada yang mengatakan bahwa surat ini adalah surat Al-Qayyimah karena di salah satu ayatnya itu yang berbunyi Kutubun Qayyimah. Dan ada juga yang mengatakan ada yang menamai juga surat ini bersumber dari Rasulullah, namanya Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Kemudian surat ini turun di Al-Madinah. Salah satu indikator bahwa ia turun di Al-Madinah itu ia berbicara dengan ahlul kitab. Ahlul kitab itu adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, terkhusus orang Yahudi yang banyak bertempat tinggal di Madinah. Penafsiran Quran Surat Al-Bayyinah ayat 1-3. Yang pertama berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ayat ini menurut sementara ulama ayat-ayat yang paling sulit dipahami dalam Al-Quran. Ada seorang ulama digelar Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau adalah ahli tafsir yang berkata ini ayat yang paling sulit. Kesulitannya itu pada firman Allah mufakkina,
Karena itu, banyak sekali pendapat. Saya kemukakan 2 pendapat yang menyangkut ayat ini. Kata mufakin terambil dari kata infakka. Fakka itu berarti terlepas sesudah tadinya sangat kuat. Karena itu, infakka juga bisa berarti meninggalkan dan juga bisa berarti ditinggalkan. Kemudian, orang-orang kafir, baik yang musyrik maupun ahlul kitab Yahudi dan Nasrani itu berpegang teguh pada ajaran dan keyakinan mereka. Mereka tidak mau meninggalkan atau melepaskan infak, ya kan? Dari ajaran mereka itu sampai datang kepada mereka seorang rasul yang membawa bukti-bukti yang menyatakan agamamu tidak berlaku lagi, agama ini yang berlaku. Memang kita perlu tahu orang-orang Yahudi itu begitu dengan orang Nasrani. Sejak sebelum lahirnya Nabi Muhammad, sebelum datangnya Nabi Muhammad, mereka sudah selalu berkata bakal datang Nabi. Orang-orang Yahudi di Madinah itu sering bertengkar, bahkan berperang dengan orang-orang Arab, penduduk Madinah. Selalu peperangan ini, sekali ini yang menang, sekali ini yang menang. Orang Yahudi berkata, nanti kalau datang Nabi, kami akan percaya. Dan ketika itu, kalau kita berperang, pasti kami akan terus menang. Jadi, sebenarnya orang Yahudi yakin bahwa percaya bahwa ada Nabi sesudah Nabi Musa. Itu nanti sebabnya, begitu ada Nabi yang datang, orang Madinah langsung percaya pada Nabi Muhammad. Dia tidak mau kedahuluan orang Yahudi. Nah, di sisi lain, orang Yahudi itu tidak mau percaya karena dia tadinya menduga Nabi ini dari kelompok mereka. Ternyata bukan dari kelompok mereka. Nah, kita kembali pada ayat kita. Di sini Allah berfirman, orang-orang kafir yang terdiri dari ahlul kitab dan al-musyrikin menganut agama-agama lain, tidak akan meninggalkan agama dan kepercayaan mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Nah, ini satu penafsiran. Jadi di sini orang kafir, ahlul kitab tidak mau tinggalkan agama mereka sampai datang Rasul. Kemudian penafsirannya yang kedua, mufakin artinya ditinggalkan. Nah, maksudnya itu masyarakat dunia ini pada abad ke-5 sampai abad ke-6 ini sudah sangat bejat. Penduduk Mekah, penduduk Madinah dan sekitarnya semua merajalela. Kedurhakaan Allah tidak mau membiarkan mereka dalam kedurhakaan. Kasih sayangnya mengantar Allah untuk mengutus orang Nabi. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Al-bayyinah itu artinya bukti yang nyata. Kalau sudah ada bukti yang nyata, Allah memberikan bukti nyata itu. Apa itu bukti yang nyata? Lanjutan ayat menjelaskan, Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Siapa Rasul itu? Nabi Muhammad SAW. Itu berarti Rasulullah SAW pribadinya, sosoknya adalah bukti yang nyata. Kita lihat bagaimana bukti yang nyata. Kayak gini, kita sekarang kalau ada orang miskin, yatim, hidup di dalam masyarakat yang terbelakangan, kira-kira bisa menjadi orang hebat. Sudah miskin, tidak punya orang tua, hidup dalam masyarakat ini, semua faktor ini adalah faktor negatif yang bisa menjadikan orang yang semacam itu tidak punya peranan sama sekali. Kalau Nabi Muhammad bagaimana? Miskin, ya, yatim, tidak pandai membaca, tidak pandai menulis. Tapi apa kata orang menyangkutkan Nabi Muhammad? Bukankah ini adalah bukti yang nyata?
itu sebabnya di tempat lain Allah berfirman, "Kaja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina." Sudah datang kepada kamu bukti yang sangat nyata. Ini tidak mungkin kalau bukan Tuhan yang ngatur. Kapan dia menulis, kapan dia membaca, enggak. Cuma ada seorang penulis yang berkata, mustahil bagi seorang yang mempelajari kepribadian Nabi Muhammad dan sejarah Nabi Muhammad. Mustahil kalau dia cuman kagum kepada tokoh ini, tetapi dia pasti akan yakin bahwa ini adalah pilihan Tuhan. Ini pilihan Tuhan adalah salah satu utusan Tuhan yang paling agung. Jadi ini yang dimaksud al-bayyinah. Nah, kemudian bagaimana Rasul itu yatslu suhufan mutahharah? Dia membacakan lembaran-lembaran suci. Suci itu dari najis. Suci itu ada dua aspek, indah, benar, dan baik. Nah, indah, benar, dan baik itu baru dinamai suci. Jadi lembaran-lembaran suci isinya itu benar. Kemudian susunannya indah dan dampaknya mengikutinya adalah baik. Apa yang beliau baca itu adalah Al-Quran. Yatslu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Di dalam lembaran-lembaran itu, di dalam Al-Quran itu ada kutubun qayyimah. Kutub itu jamak kitab. Kalau saya berkata kutiba alaikumus syiyam, yang artinya diwajibkan, ini adalah ketentuan kitab Allah, yaitu kitab ketentuan Allah. Nah, jadi kutub itu ketentuan-ketentuan di dalam Al-Quran, di dalam lembaran-lembaran yang dibacakan kepada Nabi Muhammad. Ini ada ketetapan-ketetapan dan ada ketentuan-ketentuan al-qayyimah yang sempurna. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.